Feni Ria Andriani berusia 42 tahun saat kejadian ini terjadi. Ia merupakan seorang istri dan memiliki beberapa anak. Di usianya itu Feni enggan berpangku tangan. Ia melihat peluang kerja yang sangat menjanjikan. Meski suaminya masih mampu menafkahi, bagi Feni pekerjaan yang ia tekuni sekarang juga dirasa tak akan menjadi kendala. Seluruh keluarga juga memberi support, jadilah ia sebagai seorang ibu rumah tangga yang aktif. Jika di rumah, ia akan meladeni suami serta mencurahkan perhatian pada anak-anaknya. Dan jika di luar rumah, ia adalah ketua koperasi simpan pinjam di daerah 50 kota, Provinsi Sumatera Barat. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank, dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan juga pinjaman pada anggotanya. Nah, Feni yang jadi ketua turut mengatur mekanisme simpan pinjam agar berjalan lancar. Walau nyatanya banyak yang meminjam dibanding yang menyimpan. Untuk itu, Feni membuat aturan yang sangat ketat dalam menyetujui anggotanya ketika mengajukan pinjaman. Ada syarat yang harus dipenuhi. Contohnya, menyediakan sertifikat rumah, BPKB kendaraan, atau lainnya yang Mia sendiri nggak begitu paham. Namun jika teman-teman ada yang pengalaman bekerja di koperasi simpan pinjam, boleh kasih penjelasannya di kolom komentar ya. Baik, kita lanjutkan ke kasusnya. Setiap hari tugas Feni selain menerima laporan adalah juga sering berkeliling ke rumah nasabahnya untuk menagih iuran. Biasanya disebut debt collector dan dilakukan oleh pria. Namun pekerjaan ini dilakoni juga oleh perempuan itu. Baginya, pendekatan emosional itu sangat penting, terutama bagi nasabah yang sering telat bayar. Seperti hari-hari biasanya, Feni berangkat kerja dan tak lupa pamit pada sang suami. Saat itu, tanggal 26 Juni tahun 2024, suami Feni yang baru pulang bekerja tak menemukan istrinya di rumah. Awalnya ia mengira kalau istrinya masih bekerja atau berkeliling ke rumah nasabah. Nah, karena seharian bekerja membuat dirinya lelah, sang suami pun tertidur duluan hingga larut malam. Ketika terjaga dari tidurnya dan terkejut menyadari sang istri tidak berada di sampingnya, ia lantas mencari dan bertanya ke anak-anaknya, namun tidak ada yang mengetahui. Mereka mencoba menghubungi Feni lewat ponsel yang rupanya sudah dalam keadaan mati. Jadilah malam itu mereka cuma bisa menunggu sambil bertanya ke keluarga lain. Hingga pagi pun tiba, Feni tetap tak kunjung pulang. Jadilah suaminya memutuskan segera melapor ke kantor polisi. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu tanpa ada secercah harapan petunjuk mengenai keberadaan wanita itu. Penyidik dari Polres 50 Kota juga sudah menanyai rekan kerja korban, juga tetangga dekat. Yang mereka tahu, Feni mengendarai motornya setiap pergi bekerja, dan motor itu juga entah di mana rimbanya. Pikiran buruk muncul di benak keluarga. Mungkinkah Feni telah meninggal dunia tanpa seorang pun yang tahu? Karena menurut keluarga, Feni bukan orang yang mudah pergi begitu saja tanpa memberi kabar. Hubungan dengan suami juga dalam keadaan baik, tidak ada masalah juga di lingkungannya. Seluruh rumah sakit juga didatangi petugas, barangkali ada korban begal yang tak dikenal. Satu pekan telah berlalu, tepatnya tanggal 3 Juli tahun 2024. Seorang warga yang melintas di area sawahan yang jauh dari pemukiman melihat kumpulan tulang belulang yang sepertinya habis dibakar beberapa hari lalu. Penemuan ini dilaporkan segera ke polsek terdekat dan tak lama kemudian lokasi TKP menjadi penuh warga yang penasaran mengenai pemilik tulang belulang itu. Penyelidikan dimulai dari beberapa rumah yang jaraknya dekat dengan TKP. Salah satunya adalah pasangan suami istri yang berinisial RN dan E.
Penemuan ini dibarengi dengan laporan orang hilang, yaitu Feni Ria Andriani. Untuk itu, tim forensik segera membawa jasad tersebut ke rumah sakit dan mencocokkannya dengan beberapa anggota keluarga. Dan benar saja, hasilnya adalah tulang belulang itu milik Feni yang dilaporkan hilang sejak seminggu yang lalu. Keluarga yang histeris mengetahui Feni telah menjadi korban pembunuhan membuat syok berat. Keluarga meminta pelaku agar segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya, kalau bisa juga dibakar. Begitu kata warga yang emosi. Lantas, dari hasil olah TKP juga memeriksa CCTV, petugas tertuju pada rumah kecil yang sangat tidak layak huni. Berukuran 2x3 meter, satu keluarga tinggal berdesakan di dalamnya. Mereka tak lain adalah pasangan RN dan E. RN sebagai suami bekerja di peternakan ayam dekat dengan rumahnya. Sementara E, sang istri, berjualan sayur keliling. Lantas, apa hubungan Feni dengan keluarga ini? Jarak dari rumah mereka ke lokasi penemuan jasad hanya sekitar 30 meter. Dari hasil rekaman CCTV, terlihat pada tanggal 26 Juni, korban mengendarai sepeda motornya mendatangi rumah mereka. Setelah itu, Feni tak pernah keluar dalam kondisi hidup. Bukti inilah yang membuat petugas segera menangkap RN dan E. Sayangnya, pada tanggal 4 Juli, penyidik hanya mendapati E dalam rumah sedangkan RN telah kabur. Namun polisi Indonesia nggak main-main kalau udah serius menangani kasus. Akhirnya, pelaku RN keciduk di daerah Riau pada tanggal 5 Juli atau 2 hari sejak jasad Feni ditemukan. Pasangan maut ini berhasil ditangkap dan rupanya setelah diselidiki, mereka merupakan nasabah koperasi simpan pinjam yang diketuai korban. Kemudian penyidik mendalami motif para pelaku hingga tega menghilangkan nyawa ketua koperasi itu, bahkan membakarnya hingga tersisa tulang belulang. Lantas, beginilah keterangan yang diperoleh penyidik. Keadaan ekonomi pasangan ini sangatlah mengkhawatirkan. Di rumah kecil tersebut, mereka hidup sekeluarga. Hingga tiba-tiba si anak Pak Sutri tersebut sedang sakit. Karena tidak ada biaya berobat, apalagi untuk biaya transportasi, jadinya mereka memutuskan untuk mengajukan pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang dipimpin oleh Feni, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Dan pinjaman itu berhasil didapatkan dengan kesepakatan membayar cicilan per bulan yang tentunya disetujui oleh kedua belah pihak. Namun seiring berjalannya waktu, pasangan ini tak mampu membayar cicilan lagi hingga tenggat waktu yang telah dijanjikan. Permohonan maaf seringkali diutarakan supaya sang pimpinan koperasi bersedia memberi kelonggaran waktu. Namun mau bagaimana lagi, yang dipakai mereka adalah uang simpan pinjam. Yang meminjam tentunya harus mengembalikan agar uang itu lancar mengalir ke berbagai pihak yang juga membutuhkan pinjaman. Feni yang hilang kesabaran menemui Pak Sutri itu di rumah mereka. Lagi-lagi ia hanya mendapat jawaban belum ada uang dan belum bisa mengembalikan. Nah, mungkin karena udah sama-sama kesel, mereka terlibat percekcokan hingga korban melontarkan makian yang dianggap kasar oleh pelaku. Tiba-tiba RN yang emosi menjadi gelap mata dan mengambil cangkul, kemudian mengayunkannya tepat ke kepala Feni hingga korban tak sadarkan diri. Tak hanya itu, tubuh korban juga sempat diinjak demi membalaskan rasa sakit hati. Kemudian masih dalam keadaan emosi, keduanya memasukkan tubuh Feni yang tak berdaya ke dalam karung. Saat itu juga, RN membawa karung itu dan menyeretnya ke belakang rumah yang berjarak 30-an meter dan membakarnya bersama sampah seperti ban bekas dan sampah daun-daun lainnya.
Proses pembakaran ini tak sempat dilihat warga karena lokasinya agak jauh dari pemukiman padat penduduk. Hingga beberapa waktu kemudian, benda yang dibakar itu telah habis dan menyisakan tulang belulang saja. Sementara itu terkuak hasil rekaman CCTV dari sekitar TKP bahwa benar adanya jika Feni terakhir kali terlihat hidup memasuki rumah para pelaku dan tak pernah keluar lagi dalam kondisi hidup. Baik teman-teman, begitulah kurang lebih kronologi yang berhasil Mia dapatkan dari beberapa media yang telah beredar tentunya. Karena kasus ini masih baru saja terjadi, mari kita sama-sama berharap agar pelaku diberi hukuman yang seadil-adilnya. Juga untuk korban, semoga diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Kalau gitu, Mia mau undur diri dulu. Mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Jangan lupa tontonin videoku yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!